Naura sudah hadir, Najla, Rishad, Nafisah, waalaikumsalam, Esa hadir, Dewi, Sabrina, Khofifah, Hafizah, Naila, Farhan, Ardel, Andini, Keira, Aulia, Aurel hadir, alhamdulillah sudah hadir. Alifah, Safa, Zirli, Natasha 17, Citra, Esa 16, Sisilia 11, Anak Agung 14, Raisa 14, Keisa 13 sudah hadir, Lala, Ridho 11, Yusuf 12, Hasbi 11, Siti Madinah, Najla, Sabrina, Hanif sudah hadir, Natasha, Naila hadir ya. Sifa 14, Citra 12 hadir ya. Ferdi 10, Kaila 12, Sifa 16, Zahra 10-9, Vanessa, Nafisa, Mikail hadir, Hafizah, Pak ini apa nih, hello hater apa? Bunga 12 sudah hadir, Sahira 17, Zahra, nyasar kemana tuh? Safa, Gladys sudah hadir, Rafa 10-8, ya waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 4 menit. Zulfa sudah hadir, Zulfa. Kita tunggu 2 menit lagi. Ya, boleh di-give. Makasih. Kiriman bunga mawarnya. Mawar berduri. Ya. Sambil nunggu teman lain masuk, ini baru sebagian yang hadir. Kita sambil jalan. Ya, dan besok agenda rutin wajib setiap Ahad pagi kisaran kurang lebih 30 menit. Ya, Bunga hadir ya. Jadi besok semuanya wajib hadir ya. Jadi bangun pagi dan nanti yang nggak hadir mulai besok harus kultum di depan kelas biar terlatih bisa kultum gitu ya, bisa ceramah walaupun hanya beberapa menit ya. Jadi besok hari yang kebetulan hari ini tidak bergabung atau tidak tuntas materi hari ini, 10 menit sudah melarikan diri,
sudah mulai memeluk guling dan bantal, maka besok hari, nanti hari Senin, ketika jam PAI dan jam BTQ diberikan kesempatan untuk kultum, ceramah singkat biar ada kemampuan berbicara di depan umum ya. Jadi besok sudah hadir jam 5.15 itu sudah mulai absensi, dan insya Allah jam 5.30 kita sudah mulai acara ya. Pernah disampaikan beberapa pertemuan yang lalu, kenapa mesti ada ngaji subuh? Pertama, tujuannya adalah membiasakan bangun pagi. Walaupun hari libur, tetap bangun pagi ya. Makasih Alifian. Ya, walaupun hari Ahad, hari Minggu, hari libur, tetap bangun mah harus pagi. Saya halangan Pak, tetap bangun pagi ya, walaupun sedang halangan bangun pagi, bisa bantu-bantu ibu di dapur ya, gitu. Yang kedua, membiasakan diri untuk sholat subuh berjamaah. Yang laki-laki ya, kemarin sudah mengumpulkan data sholat, sudah dicek beberapa siswa. Jadi masih banyak yang sholat subuhnya di rumah. Nanti untuk minggu kedua ini harus ada perbaikan. Yang tadinya sholatnya di rumah full subuhnya, sekarang harus sudah mulai sholat subuhnya di masjid ya, begitu. Biar nilai pahalanya lebih besar. Kalau sendirian cuma dapat 1 poin. Kalau berjamaah itu bisa berapa? Bisyab'in wa ishrina darajat, sampai 27 derajat. Rugi kalau sendiri satu poin itu ya, gitu. Itu yang kedua, jadi membiasakan sholat subuh di awal waktu, dan laki-laki berharap subuhnya di masjid, di musola ya, gitu. Yang ketiga, tujuannya apa? Agar kita membiasakan membaca Al-Quran di pagi hari ya. Pernah saya sampaikan, kita merespon yang namanya GSM. Apa GSM itu? Masih ingat? Gerakan subuh mengaji. Kalau barusan tadi habis maghrib namanya gemar, gerakan maghrib mengaji. Ya, begitu. Jadi walaupun sudah SMA, tetap waktu maghrib itu diisi dengan membaca Al-Quran. Dan juga subuh sama. Walaupun hanya 1 halaman, ya, tapi rutin gitu. Itu lebih baik daripada seminggu sekali 5 halaman, mendingan sedikit tapi rutin. Kontinuitas namanya, kontinuitas. Itu namanya istiqomah juga. Ya, jadi kita biasakan di pagi hari kita selalu membaca Al-Quran. Reja hadir, Raisya 13, Dea 17, Aprilia udah masuk, Ines, Dea, Hafizul, Nabil, Jova hadir, Sultan Gibran hadir 17. Ya, malam hari ini kita akan diskusi, kita akan ngobrol, kita akan melakukan satu kajian. Berharap standby sampai selesai. Ini uji nyali ya. Uji nyali ini, yang kuat bertahan. Seperti jerapah itu, sana ada yang namanya seleksi alam. Ya, seleksi alam. Jadi jerapah yang lehernya panjang
itu bisa mencapai daun dan dia bisa bertahan hidup. Kalau jerapah yang lehernya pendek tidak bisa mencapai daun dan dia tidak bisa bertahan hidup. Maka di sini uji nyali ya. Siapa yang bertahan sampai di penghujung acara? 1 jam kuat nggak? 1 jam? Gimana? Kuat? 1 jam bertahan? Ya, jadi memohon kepada Allah. Jadi kita kuatkan untuk kita mengkaji. Ada yang bilang kuat, itu siapa itu? Caroline kuat ya? Oh, oke. Ya, jadi bertahan. Juga nanti siapkan itunya, teh manisnya ya. Teh manisnya, makanan kecilnya disiapkan. Kalau ngantuk bisa langsung diguyur pakai teh manis ya. Jangan es teh ya gitu. Oh, kuotanya nggak kuat itu. Oh, di rumah pakai apa tuh? Pakai kuota, pakai wifi. Ya, nanti yang hadir terus nanti akan dikasih hadiah. Ya, yang standby terus hadir. Kania hadir ya, Risa. Baik, karena sudah mulai masuk jam 20.12 menit, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salipah hadir. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, sama-sama berdoa untuk kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat itu, maka pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nikmat yang paling tinggi nilainya adalah nikmat hidayah iman, hidayah Islam, nikmat berupa kesehatan, dan juga nikmat berupa kesempatan. Sehat tapi nggak sempat, punya kesempatan tapi nggak sehat, itu tidak terjadi juga. Maka kita syukuri, wajib bersyukur dengan nikmat-nikmat itu. Dan malam hari ini alhamdulillah kita bisa bergabung kembali dalam agenda rutin setiap malam. Sekarang malam minggu ya. Nah, walaupun malam minggu, tetap kita tidak lepas dari terus belajar Islam. Jadi mempertahankan hidayah Islam itu agar Islam tetap ada dalam jiwa kita, tidak lepas dari jiwa kita. Lakukan 2 hal. Pertama adalah terus belajar Islam, mengkaji agama dengan serius, dan yang kedua adalah mengamalkannya dalam kehidupan. Dipelajari, kemudian diamalkan. Insya Allah Islam, iman akan tetap bersarang dalam jiwa kita. Tapi kalau yang 2 itu kita tinggalkan, tidak melakukannya, mengkaji agama enggak sempat, mengamalkan juga enggak sempat.
maka itu sangat boleh jadi imannya akan mati, akan lepas dari jiwa kita. Kalau udah lepas iman kita, ya sudah, sulit untuk ditolong. Ya, waktu itu marilah kita sungguh-sungguh di dalam agenda rutin ini, walaupun malam hari kita menjelang istirahat jam 10 kita tidur, ada beberapa waktu untuk kita belajar. Baiklah, pada malam hari ini materi kita akan membahas tentang kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi malam hari ini karena masih dalam suasana Maulid Nabi. Kalau kemarin kita bicara tentang akhlak, tentang ibadahnya Nabi, tentang sosok karakter Nabi, ya. Malam hari ini kita akan fokus kepada pembahasan kepemimpinan Rasulullah. Dikatakan ada sebuah buku yang berjudul Muhammad adalah top leader dan top manager. Ada bukunya nanti. Di Nabi Muhammad adalah pemimpin terbaik di dunia. Malah ada seorang pengarang buku dari Amerika, Michael Hart, dari 100 tokoh yang dia pilih, siapa nomor satunya? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tokoh terbaik di dunia. Dari sisi mananya? Dari manajemennya, cara kepemimpinannya, begitu. Buktinya apa? Ya, Yatsrib yang dulu dikatakan sebuah kota yang terbelakang, negeri yang terbelakang, setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah sebagai kepala negara, presiden kalau di Indonesia mah, dia tata Madinah, dan alhamdulillah berhasil sebuah negara yang maju, adil dan makmur. Nggak ada yang demo. Ya, jadi waktu Nabi memimpin Madinah dan sebuah negara yang maju, adil, makmur, sejahtera, yang demo nggak ada, yang komplain itu tidak ada. Kenapa kemarin ada demo di Jakarta, di beberapa, ada kurang lebih 7 kota besar di Indonesia? Kenapa ada demo? Ada hal yang dianggap kurang tepat, ya, ada mungkin rasa kekecewaan, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahnya, terhadap DPR-nya, ada ketidakpuasan gitu. Ada kemiskinan yang masih bertahan, ada pengangguran yang belum diselesaikan, dan banyak-banyak yang lainnya. Maka dari itu, kalau Indonesia pengen menjadi negeri yang adil, makmur, sejahtera, maka sudah sepatutnya kita mencontoh Nabi Muhammad dalam mengelola negara, dalam memanage negara. Bagaimana caranya? Itu dipelajari. Insya Allah kalau itu dipelajari dan dijadikan model dan contoh, maka insya Allah ya ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik. Agus ya apal tuh, Agus Wijaya apal banget ya, angkatan 2015 ya gitu. Baik, di dalam Islam ya, pemimpin itu punya peran yang sangat penting. Rasulullah sebagai pemimpin dan juga para khalifah yang menggantikan Rasulullah itu punya peran yang sangat penting di dalam
memanage sebuah negara. Dan paling awal harus paham dulu apa fungsi dan peran kepala negara itu. Ya, jadi yang paling awal kalau kita dalam dikasih peran sebagai pemimpin sebuah negara, kepala pemerintahan dan di bawahnya, paling awal harus paham dulu apa fungsinya, gitu kan? Di dalam Islam itu pemimpin itu punya dua fungsi yang paling pokok. Pertama adalah sebagai khadimul ummah. Apa? Pemimpin itu, presiden itu, kepala pemerintahan, kepala negara, dan di bawahnya para menteri, itu adalah punya fungsi sebagai khadimul ummah. Apa artinya? Adalah pelayan rakyat. Bisa dipahami ya? Jadi pertama bahwa pemimpin negara itu punya fungsi yang paling pokok adalah melayani rakyat. Khadimul ummah, melayani rakyat. Bukan dilayani tapi melayani. Maksudnya apa? Pemerintah itu digaji oleh rakyat untuk apa? Mengurus rakyat. Rakyat butuh perumahan, negara menyiapkan rumah yang layak huni dengan harga yang murah, tapi berkualitas. Rakyat membutuhkan pendidikan sekolah, maka negara menyediakan sekolah. Kalau rakyat membutuhkan rumah sakit untuk kesehatan, maka negara menyediakan rumah sakit gratis, tidak usah bayar. Sekolah gratis, nggak usah bayar, gitu. Dari mana sumbernya? Oh, banyak banget sumbernya. Dari mana? Dari sumber daya alam negara kita. Dalam tanah Indonesia itu terkandung sumber alam yang sangat melimpah. Tadi apa? Presiden rakyatnya tersiksa. Itu nanti akan dihisab oleh Allah. Satu orang menderita sampai meninggal gara-gara kebijakan, itu akan Allah hisab nanti ya, gitu. Jadi dengan sumber daya alam yang ada, itu sekolah harus gratis. Itu kan hak warga negara adalah mendapatkan pendidikan yang layak, yang berkualitas. Rumah sakit itu tugas negara, menyediakan rumah sakit yang gratis, tidak bayar. Ketika rakyat membutuhkan sembako, negara menyediakan sembako yang murah dan berkualitas. Ya, rakyat membutuhkan bahan bakar, menyediakan bahan bakar yang murah, jangan mahal, gitu. Jadi pemerintah itu, presiden, ya, siang malam bekerja untuk apa? Untuk rakyatnya, untuk kemakmuran rakyatnya, agar hidupnya sejahtera lahir maupun batin. Gitu. Itu tugasnya seperti itu. Jadi digaji oleh rakyat sekian ratus juta untuk apa? Mengurus rakyat. Jadi siang malam, malah jam tidurnya pun kadang-kadang sedikit ya, gitu. Karena apa? Disibukkan dengan bagaimana agar rakyat itu menjadi rakyat yang sejahtera, terpenuhi kebutuhan primernya, pangannya terpenuhi, sandangnya terpenuhi, rumahnya pun terpenuhi. Nah, kalau itu dilakukan oleh pemerintah, dia telah menjalankan fungsinya dengan tepat dan benar. Ya, itu hal yang harus kita pegang. Jadi ketika diangkat jadi pemimpin,
disumpah dengan Al-Quran di atasnya, demi Allah saya berjanji akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, akan mengurus rakyat dengan sebaik-baiknya. Tidak terpikir untuk memperkaya diri sendiri, tidak terpikir. Makanya ketika dalam sejarah Islam ya, makasih kiriman apa tuh? Kopi apa? Makasih. Ketika Abu Bakar, Umar ya ditunjuk sebagai khalifah, apa yang terungkap pertama kali? Apa itu? Bukan alhamdulillah, bukan. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu musibah gitu. Bukan anugerah jabatan itu. Beda dengan diri kita ya, ketika diangkat jadi pejabat, jadi menteri dan sebagainya, jadi presiden, apa yang pertama terungkap? Alhamdulillah, kita bersyukur, langsung pesta-pesta makan. Bahkan enggak. Kenapa? Bagi seorang Abu Bakar As-Siddiq, Umar, ketika diangkat jadi khalifah, yang terbayang apa? Beban beratnya, tugas yang sangat-sangat berat. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah gitu. Nah, kenapa ada yang bilang alhamdulillah ketika diangkat? Kalau kita nih diangkat jadi apa? Bilang alhamdulillah kan? Kenapa? Yang terbayang adalah apa? Keuntungan. Terbayang adalah uangnya. Masih ingat? Di dalam satu jabatan itu mengandung 3 hal, sehingga orang memburunya. Apa itu? Ada 3 tas ya. 1, popularitas, dikenal orang, kemana-mana orang kenal dengan kita. Yang kedua, dengan jabatan apa? Diberikan fasilitas, kendaraan, rumah dan sebagainya. Apa yang ketiga? Yang paling menentukan adalah isi tas. Itu yang menggiurkan kita ya gitu. Jadi yang terbayang itu adalah yang 3 tas tadi. Makanya bilang alhamdulillah gitu. Umar bin Khattab nggak bilang alhamdulillah, malah innalillah, itu musibah. Musibah besar jadi pemimpin itu. Karena kalau gagal saja, gagal memanage negara dan rakyat itu tidak sejahtera, malah sebaliknya dia rakyat itu menderita, tidak bisa hidup yang wajar. Nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa gagal? Jangankan ada manusia yang menderita. Nah, disampaikan kalau saja ada kuda lewat sebuah jalan dan kuda itu terjatuh gara-gara ada lubang jalan itu, maka seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Itu kuda. Jadi kalau kuda terjatuh sampai kakinya patah gara-gara jalannya butut, tidak diperbaiki, maka yang akan dihisab pada siapa? Adalah pemimpinnya. Itu kuda. Bagaimana dengan manusia gitu ya. Jadi sangat berat ya sekalian. Pemimpin itu sangat berat. Kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Ya, jadi kata Rasulullah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, jadi kata Rasulullah, setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sangat berat. Bisa dipahami ya. Di pertama, pemimpin itu punya tugas, punya fungsi apa? Sebagai khadimul ummah, pemimpin umat, pelayan umat.
Dia melayani kebutuhan rakyatnya apa, disiapkan oleh negara itu. Maka pemimpin yang baik sering belusukan, ketemu rakyatnya, ada dialog dengan mereka, apa yang dibutuhkan, apa yang belum dipenuhi. Setiap yang belum dipenuhi, maka pemerintah menyiapkan secepatnya begitu. Itu satu. Terus yang kedua, tugas negara adalah, tugas pemimpin adalah sebagai junnah. Apa itu junnah? Artinya pelindung, melindungi rakyat dari segala mara bahaya. Ya. Kedua, seorang pemimpin punya tugas sebagai junnah. Junnah artinya apa? Adalah pelindung, perisai, benteng. Benteng siapa? Benteng rakyat dari segala apa? Dari segala mara bahaya. Seperti halnya polisi, tugas apa polisi itu? Satu, mengayomi. Kedua, melayani. Ketiga, melindungi. Ini tugas polisi begitu. Ya, mengayomi, melayani, melindungi. Jangan sampai ada orang yang terluka, orang-orang yang terganggu fisiknya karena ada gangguan dari luar. Jadi pemimpin harus pasang badan, benteng. Jangan sampai ada rakyatku yang menderita, ada yang terluka gara-gara serangan negara lain atau sekelompok orang. Maka sebagai presiden itu menjaga keamanan, melindungi rakyat dari segala mara bahaya. Jangan sampai ada rakyat yang terluka sedikit pun gitu. Nah, itulah hal yang terpenting harus kita pahami sebagai pemimpin ya. Nah, kalau itu dipahami lebih awal ya sudah. Kalau orang sudah paham dengan dua tadi, khadimul ummah, melayani umat, kedua adalah melindungi rakyatnya, yakinlah rakyat akan hidup aman, damai, tenang, tentram, gemah, ripah, repeh, rapi, sejahtera, makmur, dalam keadilan, adil dalam kemakmuran, itu akan terbentuk. Kalau itu dipahami dengan benar oleh seorang pemimpin. Dan itu para khalifah sudah seperti itu. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham itu dengan dua tadi. Ya, Rasulullah itu ketika memimpin negara, waktunya habis untuk umat, hartanya pun habis untuk umat. Gitu. Ketika menikah dengan Khadijah, siapa Khadijah itu? Dia itu konglomerat, businesswoman, miliarder Mekah waktu itu. Kekayaannya sangat banyak. Tetapi setelah menikah dengan Rasulullah, kekayaan Khadijah dan juga kekayaan Rasulullah, ya, harta gonogininya itu habis untuk apa? Untuk kepentingan umat, kepentingan agama gitu. Bukan Nabi nambah kaya raya, enggak itu. Jadi waktunya, tenaganya, pikiran, sampai kekayaannya pun Rasulullah itu habis. Untuk siapa? Untuk rakyatnya. Karena dia paham peran itu. Gitu. Ya, gitu. Jadi kalau orang paham dengan kedua tadi, yakin ya, dari mulai presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, lurah, sampai bawah, sampai RT itu, kalau paham seperti ini, wah, rakyat kita akan benar-benar hidup yang makmur, sejahtera. Satu orang saja sakit, kemudian dibiarkan, ya, itu yang ditanya adalah pemimpinnya. Makanya orang-orang yang tahu, paham, yang mengerti tugasnya, ketika ada orang yang sakit langsung ditangani, langsung dibawa ke rumah sakit, langsung ditangani. Jangan sampai dia sakit berlanjut tapi akan disehatkan kembali. Ada tindakan medis agar menyelamatkan jiwanya begitu.
Itulah dua hal yang sangat penting. Dan kemudian ada 5 hal pokok. Karakter pemimpin harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, ada 5 hal harus dimiliki, dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan Rasulullah sudah melakukannya. Dan Rasulullah menjadi contoh bagi kita semua. Nanti para siswa ya mungkin tahun berapa, tahun 2030, 2035, dari SMA 4, ada yang jadi presiden, ada yang jadi gubernur, menteri, jaksa agung, anggota DPR, yang jadi wali kota, bupati, camat, lurah. Saya yakin akan lahir dari SMA 4 nanti. Nah, kalau sampai jadi, perhatikan 5 karakter pemimpin ini. Pertama apa? Yang paling awal adalah pemimpin itu harus punya sikap takwa kepada Allah. Ini yang paling pokok, adalah takwa kepada Allah. Yang paling pokok ini. Apa takwa itu? Satu, takwa itu adalah ada ketaatan, ada taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dilaksanakan. Salatnya paling awal pemimpin itu. Disuruh salatnya paling awal. Kalau perlu jadi imam. Salatnya paling rajin, puasanya rajin, hajinya rajin, zakatnya rajin. Jadi sisi ketakwaannya paling pokok itu adalah taat kepada Allah. Jangan sampai seorang pemimpin tidak taat kepada Allah. Ya, waktu sholat malah nongkrong. Jangan, ya. Jadi Anda semua nanti seorang pemimpin ke depan nih, saya yakin nanti ada regenerasi ke depan itu. Kan orang tua itu ada masa limitnya. Ada limitnya, ada masa batasnya. Nanti yang mengambil alih kan anak-anak muda hari ini. Maka yang paling pokok adalah takwa. Takwa ada ketaatan kepada Allah. Kedua adalah ada khauf. Apa itu khauf? Ada rasa takut kalau melanggar larangan Allah. Ya, takut melanggar larangan Allah. Apa? Takut korupsi. Awas. Ya, jadi pemimpin ke depan, anakku sekalian, calon-calon presiden, calon gubernur, calon menteri ke depan ini, anak-anak SMA 4, takut korupsi. Jangan korupsi, nggak ada manfaatnya, itu haram. Nanti punya istri dikasih yang haram, rela enggak? Punya anak dikasih makanan haram, rela enggak? Itu berbahaya, nggak boleh korupsi. Nggak usah pengen kaya raya, nggak usah. Ya, nggak usah kaya raya, nggak usah lah. Yang penting kita jadi orang yang soleh saja cukup. Berguna bagi rakyat, udah nggak usah kaya raya ngapain? Kenapa? Semakin banyak kekayaan semakin repot hisabnya di akhirat nanti. Punya mobil 20, punya rumah 7, kontrakan 100 pintu. Waduh, nanti berat. Gak usah kaya raya, gak usah. Yang penting kebutuhan terpenuhi saja. Gak usah kaya raya. Sesuai kemampuan kita saja. Gak usah pengen nyari yang banyak. Ya kalau dengan cara yang halal boleh saja. Tapi kalau dengan cara korupsi jangan. Itu takwa di situ. Takut korupsi. Nah, sekarang kan korupsi, waduh, semakin luar binasa. Ribuan triliun sekarang. Negara hampir kolaps, hampir goyang negara itu gara-gara korupsi. Ya, jadi ke depan anakku sekalian, calon gubernur, calon presiden dari SMA 4, takut kalau korupsi. Ya, aku takut korupsi, itu haram hukumnya. Walaupun hanya Rp1 saja, masuk ke dalam kerongkongan kita itu udah berbahaya. Kata Rasulullah, kullu lahmin nabatan min haram fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari uang yang haram, korupsi, itu neraka lebih utama baginya. Dia masuk neraka, istrinya masuk neraka, anaknya pun seluruhnya masuk neraka. Gara-gara apa?
gara-gara korupsi. Haram, nggak boleh. Takwa itu. Ya, jadi pertama takwa itu ada ketaatan kepada perintah Allah, ibadahnya rajin. Terus ketika ada larangan Allah dia tinggalkan. Pemimpin tidak boleh korupsi, tidak boleh mabok, tidak boleh teler, tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, semua larangan dia tinggalkan. Nah, kalau pemimpin bertakwa kepada Allah, wah, Indonesia sebuah negara yang Allah berkahi. Kalau pemimpin kita pemimpin yang takwa kepada Allah, yakin negara kita akan sebuah negeri yang adil makmur. Allah berkahi. Allah berkahi. Dari mana? Langit bumi akan jadi berkah semuanya. Tapi kalau nggak ketakwa kepada Allah, perintah diabaikan, larangan dilakukan, ya sudah. Allah cabut keberkahan itu. Timbakan musibah datang silih berganti. Itu yang paling pokok sekalian, ya. Jadi kalau pengen jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Allah katakan dalam Al-Qur'an, walau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andaikan penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu satu. Jadi seorang pemimpin harus yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, Pak, seorang pemimpin harus bersikap sidik. Apa sidik itu? Benar, jujur, tidak pernah berdusta, mengatakan hal yang sebenarnya. Apa yang dia katakan, dia lakukan. Apa yang dia katakan, dia kerjakan. Apa yang dijanjikan, dipenuhi. Apa yang dilontarkan sebelum jadi pemimpin, ketika jadi, harus dilaksanakan, tidak boleh. Jadi kalau kita berkata, berjanji, tapi kita tidak dipraktekkan, tidak ada realisasinya, apa katanya? Termasuk kategori orang-orang yang munafik. Ingat yang kedua? Yang pertama, ayatul munafiki salatun. Jadi munafik ada 3. 1, idza hadatsa kadzaba. Jika berkata berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji mengingkarinya. Tuh. Yang ketiga, wa idza tumina khana, jika diamanati tidak berkhianat. Gitu. Jadi yang paling pokok adalah kedua, setelah takwa harus sidik. Jujur, mengatakan sebenarnya, jangan berdusta. Ya, tadi dusta termasuk kategori orang-orang yang munafik. Di mana orang munafik nanti di akhirat? Innal munafikina fid-darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ditempatkan di neraka pada lapisan yang paling bawah. Ya, orang munafik itu nanti di akhirat ditempatkan di neraka pada lapisan yang paling bawah, yang paling panas itu. Maka jadilah pemimpin yang berkata benar, jujur, nggak boleh ngebohong, nggak boleh berdusta, jangan, harus jujur, bilang iya iya, tidak tidak, gitu. Jangan manis di bibir, tapi tidak ada realisasinya. Yang kedua, yang ketiga adalah apa? Tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan kebenaran, memberikan nasihat kepada rakyatnya agar bisa menasehati, menyampaikan kebenaran. Seorang pemimpin itu harus paham ketentuan-ketentuan agama, paham ajaran Islam, paham Al-Quran, paham hadis. Apa yang di Quran disampaikan, di hadis disampaikan. Ini benar, ini salah, ini halal, ini haram. Disampaikan kepada rakyatnya. Ya,
Jadi memang berat tugas pemimpin itu. Tabligh, menyampaikan kebenaran. Bagaimana? Tadi harus paham agama seorang pemimpin itu. Tahu isi Quran, harus tahu gitu kan. Gitu. Tahu isi hadis, sampaikan gitu. Quran adalah panduan hidup kita, maka seorang pemimpin harus menyampaikan itu. Katakan korupsi itu adalah haram. Ya. Miras itu adalah haram. Narkoba itu haram. Kalau sampai melanggar itu, melanggar yang dilarang, maka siap-siap akan mendapatkan sanksi hukum, begitu. Sanksi hukum dari perbuatan itu. Itu tabligh namanya, menyampaikan kebenaran. Jangan menyembunyikan kebenaran. Udah tahu haram dibilangnya halal, jangan. Haram dikit deh, wah jangan. Udah jelas haram. Judi itu haram, jangan haram dikit deh, gitu. Kalau menang sih halal. Kalau kalah judi itu haram, jangan. Menang kalah tetap hukumnya adalah haram. Itu tabligh gitu namanya, menyampaikan kebenaran. Kata Rasulullah, balighu ani walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Paham Quran satu ayat, sampaikan, begitu. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Apa? Amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Apa itu? Jalankan tugas dengan sebaik-baik, dengan sebenar-benarnya. Dia seorang yang konsekuen dengan tugasnya. Tadi siang malam bekerja untuk siapa? Untuk rakyatnya. Tidak ada sedikit pun berpikir untuk memperkaya diri, enggak. Tapi ingin rakyat sejahtera, bahagia. Bukan memperkaya diri sendiri. Jangan ngumpulin harta yang banyak, enggak usah. Itu amanah namanya. Jadi setelah dia ditunjuk sebagai pemimpin, maka dia bekerja siang malam untuk kemakmuran rakyatnya. Bukan untuk kemakmuran dirinya dan keluarga, jangan. Siang malam bekerja untuk rakyatnya. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Tadi takut dengan hisab Allah. Ditunjuk pemimpin malah dia berleha-leha, santai-santai, tidak bekerja, gitu kan? Gitu. Itu yang aman, itu yang sekarang harus kita bangun ya, gitu. Jangan sampai dia pengen jadi pemimpin udah jadi lupa dengan tugasnya sendiri, begitu. Ya, amanah harus dapat dipercaya, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, gitu. Dia kerjakan tugas untuk apa? Untuk mengurusi rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri, jangan. Yang kelima, yang terakhir, apa yang terakhir? Seorang pemimpin adalah orang yang fatonah. Apa itu fatonah? Punya kecerdasan, cerdas, pinter, pandai, brilian. Gitu. Harus pinter, jangan bodoh. Kalau bodoh gimana? Ngurus negara itu beda dengan ngurus rumah tangga. Ya, itu berat ngurus negara itu. Ngurus satu negara coba. Berapa juta sekarang untuk Indonesia? Kurang lebih 285 juta diurus oleh presiden. Itu butuh kecerdasan, butuh kepandaian. Problemnya ngurus negara itu sangat rumit. Problemanya sangat rumit. Urusan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan, itu butuh kecerdasan yang di atas rata-rata gitu. Jadi kalau dia pinter, cerdas, akan mampu menyelesaikan segala problematika yang dihadapi oleh rakyatnya. Kalau nggak pinter, nggak cerdas, ada masalah, bingung kan? Bagaimana nih? Kelangkaan BBM, caranya bagaimana? Bahan apa, sembako sekarang tinggi, gimana caranya biar rakyat jangan sampai kelaparan? Politik gonjang-ganjing, gimana cara biar stabil itu?
Kalau dia cerdas, ambil keputusan, ambil tindakan yang cepat dan tepat. Cepat, tepat. Nah, itu dari mana? Dari kecerdasan. IQ-nya harus tinggi nilainya itu. Jadi kalau kita masih di bawah standar IQ-nya, tidak cerdas, ya sudah. Kita akan tidak mampu mengurus negara ini, ya. Makanya saya pikir ketika MK, ya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa syarat presiden itu katanya SMA, katanya. Aduh, kenapa rendah banget ya? Rendah banget. Kalau perlu S3 presiden sama wakil itu, jangan SMA. Kayaknya kurang kuat SMA itu. S1 aja kurang kuat ya. Kalau perlu calon presiden itu harus S3, gelarnya harus seorang doktor itu. Itu kan nalarnya akan lebih maksimal. Cara berpikir akan berpikir sistematis. Ada dia mampu melakukan langkah-langkah yang tepat. Karena dibutuhkan kecerdasan tadi. Jadi kalau hanya SMA, aduh gimana ya? Aduh, itu terlalu rendah. Indonesia itu kan negara besar. Negara besar. Rumit problematik Indonesia itu. Ya, rumit. Indonesia betul rumit. Kalau salah saja ngambil tindakan, wah, berbahaya. Makanya butuh orang-orang yang cerdas. Maka saya gak setuju tuh dengan SMA itu. Ya masa kok SMA ya gitu. S1 pun terlalu rendah, S1 saja. Saya kan S1 itu belum cukup jadi presiden. Wah, gak cukup. Harus S3, doktor itu. Ya, begitu. Nah, kalau terpenuhi yang 5 tadi ya, bertakwa kepada Allah. Kedua, siddiq, jujur, tidak berdusta. Yang ketiga itu dia tabligh, memberikan tausiah, menyampaikan kebenaran. Ini halal, ini haram. Kemudian amanah, dapat dipercaya, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, kemudian menjadi orang yang fatonah, pintar, cerdas, brilian. Wah, kalau itu semua dipenuhi oleh para pemimpin, akan seperti Rasulullah. Rasulullah berhasil membangun Madinah, sebuah negeri yang maju, makmur, sejahtera. Itu Rasulullah begitu. Kenapa? Karena yang 5 Rasulullah memilikinya. Yang 2 di awal tadi fungsinya Rasulullah paham tuh yang 2 tadi. Khadimul ummah dia paham. Junah dia paham. Yang 5 dimiliki oleh Rasulullah. Ya makanya ketika Rasulullah memimpin negara, wah, dia sukses menjadi pemimpin yang terbaik di alam semesta ini. Makanya layak Michael Hart sebagai penulis Nasrani yang membuat sebuah buku 100 tokoh berpengaruh di dunia. Maka nomor 1 adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu hal yang terpenting. Jadi kajian malam hari ini saya kira cukup lengkap ya. Jadi kalau ingin memimpin sebuah negara, maka contohlah Rasulullah. Sebagai modelnya Rasulullah. Sebagai model yang kita contoh Rasulullah. Kenapa tadi dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam Rasulullah itu menjadi teladan yang baik dalam segala aspek. Dalam ibadah, akhlak, termasuk mengurus negara. Rasulullah dijadikan model sebagai contoh ya gitu. Nah, kalau itu dilakukan oleh kita semua, yakinlah Indonesia ke depan akan menjadi sebuah negeri yang hebat. Negeri superpower, bisa menandingi Amerika, bisa mengalahkan Cina, Jepang, ya, negara besar itu.
Tapi tadi harus yang tadi, syarat-syarat tadi dipenuhi dulu. Yakin kalau itu dipenuhi, ke depan akan sebuah negara besar. 2045 generasi emas akan diraih. Tapi kalau enggak, generasi cemas ya gitu ya. Tapi kita hari ini adalah berusaha, kita berikhtiar ya sekuat tenaga agar kita menjadi pemimpin yang baik. Tadi Rasulullah katakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Ya, demikian barangkali kajian malam hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Berharap jadi ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi sedikit punya gambaran, ya, gambaran yang cukup jelas. Jadi nanti ke depan para siswa akan mengambil alih kepemimpinan nasional, juga pemimpinan di daerah-daerah. Ya, tadi karena bahwa orang tua itu ada masanya, ada limitnya. Berapa lama presiden itu? 5 tahun dia. Maksimal berapa periode? 2 periode. 10 tahun itu maksimal. Selesai 10 tahun, ya harus digantikan oleh pemimpin yang lainnya. Ya, kalau bisa pemimpin yang tadi, yang energik, pemimpin yang tadi, yang terpenuhi yang 5 tadi, muda, pinter, energik, wawasannya luas, matang dalam ilmu politiknya, matang ilmu ekonominya, matang ilmu sosialnya, matang tata negaranya, dan matang keilmuannya, matang ketakwaannya. Kalau itu bisa dipenuhi, yakin ya. Jadi Anda semua nanti ke depan akan menjadi pemimpin yang sukses. Ya, saya berdoa kepada Allah. Ya, doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang terakhir apa itu? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah pemimpin imam yang bertakwa. Ya, sekali lagi saya berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, anak-anak kami, para siswa kami, anak didik kami menjadi pemimpin yang bertakwa. Untuk bertakwa butuh ikhtiar, ya, butuh kerja keras, berupaya untuk ibadah yang baik, taat kepada Allah, larangan Allah ditinggalkan, perintah Allah dikerjakan. Yakin itu bisa. Nah, kalau sudah bertakwa kepada Allah, yakin ke depan adalah menjadi lebih baik. Itu doa saya untuk Anda semua ya. Jadi berharap Anda sukses dalam belajar ini, juga menjadi anak yang pinter, soleh, bager, soleh, bertakwa kepada Allah. Jangan pinter tapi nggak bener, jangan. Sing pinter tur bener, pinter tur bener, soleh maksudnya ya, begitu. Itu harapan saya kan untuk semua. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada Allah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para siswa yang masih standby ya. Dan jangan lupa besok pagi kembali bangun subuh. Jangan sampai telat bangunnya dan lupa untuk ngaji bareng. Tadi sampaikan ke teman-teman yang mungkin tidak sempat, tidak hadir, tolong disampaikan besok wajib hadir. Dan yang tidak tuntas
mengikuti kegiatan besok pagi. Nanti ada latihan kultum di kelas untuk yang tidak hadir ya, biar ada kemampuan, ada kompetensi berbicara itu bisa dimiliki oleh para siswa SMA 4. Bisa menyampaikan kembali apa yang saya sampaikan. Mungkin nanti materi ini akan ditayangkan juga di YouTube ya, sehingga nanti bisa mengkaji ulang materi ini dan bisa dipahami gitu kan, dengan pada waktu yang mungkin kita senggang, kita belajar lagi gitu ya. Ya, sekali lagi terima kasih atas kehadiran para siswa ya. Semoga kajian malam hari ini akan menambah ilmu dan mendorong amaliyah kita.